Pagi. Ya, selamat pagi Pak Simon. Setiap tahun saya selalu diundang oleh chapter Kelapa Gading, sehingga kalau Sujamer, Bejo Jemera saya kirim Kelapa Gading bisa Pak, tapi kalau vaksin itu saya nggak tahu kapan datangnya vaksin Pak ya. Ya, jadi kemarin saya diundang oleh Full Gospel anak muda, tapi yang hadir Koaping ya. Jadi Koaping itu termasuk anak muda kok ya. Betul ya Koaping ya? Nah, mesti di-unmute Koaping. Iya benar. Jadi saya diundang sama anak muda. Jadi saya udah persiapkan materi anak muda. Bagaimana kita buat bisnis, bagaimana kita kembangkan bisnis harus jadi berkat buat orang banyak. Bahwa konglomerasi sekarang mulai banyak punya kesadaran bahwa untung sendiri, profit sendiri, top line sendiri, itu nggak afdol. Karena sekarang ada yang namanya sustainability. Sustainability namanya adalah ESG, Environment Social Governance. Banyak konglomerat yang sudah sadar soal memelihara bumi ini dan memelihara stakeholder-nya. Nah, kemarin pesertanya cukup banyak ya, Koaping ya, 370 orang ya. Koaping bilang untuk Full Gospel Nasional, karena pandemi melahirkan sebuah yang namanya disruption. Malah saya katakan biggest disruption. Karena sekarang Full Gospel ngadain nggak usah chapter-chapter, bisa nasional Koaping ya. Betul. Betul kan ya? Tapi lokal break lebih familiar. Lokal break walaupun online bisa dipromosikan orang Bogor, orang Jayapura, orang Kalimantan, orang Medan bisa hadir bersama kita pagi ini. Tapi lokal break saling kenal, melihat pemusik, pemuji yang saya udah kenal bertahun-tahun, rasanya teduh dan tenang dan senang ya Koaping ya. Bahwa kita adalah orang Kelapa Gading ya, semangat pagi dan terus semangat. Terima kasih diundang terus. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, sharing yang berbeda, lebih ke arah sharing pengalaman saya menghadapi COVID. Ya, memang terima kasih Pak Stefanus sudah buat digital promo. Saya bilang tulis Pak pengalaman seseorang yang men-take care anaknya yang positif. Seperti dugaan Bapak-Bapak Ibu semua, memang anak saya positif Pak. Ya, tapi betapa Tuhan menyertai keluarga kami, sehingga kami keluarga nggak ada yang negatif. Puji Tuhan. Ya, tapi kemarin malam saya agak ngantuk. Kenapa? Kemarin malam kita lagi ribet keluarga besar saya. Kenapa? Ini juga menjadi bisa saya ceritakan. Menjadi bahan untuk Bapak dan Ibu di sini bagaimana menghadapi suasana yang chaos. Apa? Susternya mama saya yang berumur 93 positif. Kemarin hasilnya malah keluar. Oke, kita akan mulai. Saya dibantu oleh Susilo. Ya, materinya tetap saya concern soal tsunami COVID. Ya, pada waktu saya sharing bersama kaum muda 370 orang, bagaimana bisnis bisa memberkati banyak orang. Ya, gambar saya juga seperti ini nih. Ya, bahwa COVID ini tsunami, tapi di belakang COVID ada tsunami lebih besar lagi, resesi. Karena bapak-bapak di sini semua pengusaha pastilah merasakan soal resesi ini. Ya, banyak kemarin ada supervisor saya, karena kami punya usaha yang namanya resto, kecil-kecilan lah. Karena istri saya itu pengusaha untuk pendidikan, salah satunya franchise Kumon. Nggak boleh masuk, karena ada franchise Kumon, ada murid 500 lebih, kita buka resto, ya makanan. Katanya kemarin disidak sama Pamong Praja, ya, karena ada yang makan 10 orang, kayak berkerumun, mau disegel itu restonya. Katanya tidak memenuhi syarat SOP PSBB. Nah, supervisor saya pinter. Dia tunjukkanlah termogan, dia tunjukkanlah sanitizer, dia tunjukkanlah alat-alat SOP keamanan. Akhirnya oleh petugasnya dapat surat peringatan aja, wajib lapor nanti hari Senin ke Gambir. Ya. Tapi kalau tidak ada itu semua, pasti disegel. Nah, kalau semua restoran harus memenuhi PSBB, harus memenuhi persyaratan, bisa dibayangkan Bapak-Bapak, hampir semua restoran bisa tutup kali. Kalau semua restoran tutup, berapa banyak tenaga kerja yang kehilangan income di PHK? Sekarang aja Bapak-Bapak bisa rasakan bahwa
apa betul kapal terbang kalau memenuhi 50%, karena di resto mesti ada poster, 50% doang kapasitasnya. Lah kalau kapal terbang 50%, apa untung? Ya, katanya mal udah memenuhi syarat untuk dibuka, harapannya orang pada datang. Ya, saya kalau gunting rambut panggil orang dari mall datang ke rumah. Dia cerita, harapan tinggal harapan. Ternyata banyak orang yang takut datang ke mall. Apa yang terjadi? Semua outlet-outlet di mall tutup satu demi satu. Kenapa? Karena income yang masuk lebih kecil daripada biaya operasional. Ya tutuplah. Jadi kayak sekarang, bioskop minta-minta supaya buka. Oke, buka. Kalau buka yang nonton cuma 5-10 orang, tidak nutup biaya operasional, kan lama-lama tutup juga. Kalau tutup, PHK. Nah, Bapak-Bapak, ini yang kita hadapi. Ya, perkiraannya, mestinya Indonesia ini kuartal kedua akan minus lagi. Karena kuartal 3. Kuartal 2 minus, kuartal 3 minus berarti Indonesia resesi. Di dunia sudah hampir 40-50 orang, 50 negara resesi. Nah, apakah kita siap menghadapi resesi ini? Nah, ini gambar ini selalu saya ingatkan ke tim saya bahwa kita harus kencangkan ikat pinggang, kita harus konservatif. Tapi kemarin saya baru dengar, ya, ada seorang pengusaha cerita, dia ada 2, kepala salesnya dan kepala produksi. Kepala produksi ini dengan gagahnya bilang, Bu, jangan di PHK lah karyawan, dipotong gaji. Tapi yang pertama kali potong gaji adalah saya sebelum mereka. Nah, teman saya ini, sang ibu ini, orang ibu, bosnya bilang, wah hebat nih Pak Simon, kepala produksinya dia. Menawarkan diri, dia dipotong, baru anak buahnya. Kalau kepala salesnya komplain kenapa dipotong. Ya, tapi saya sih nggak berani ngomong sama dia. Karena apa? Yang saya lakukan berbeda. Karena saya yakin bahwa tonton dulu kita sebagai pengusaha ada untung. Pada waktu ada untung, karena mungkin juga kita nggak bagi sama karyawan kita. Tahun ini mungkin kita rugi. Pada waktu kita mulai rugi aja belum jelas, kita udah motong gaji karyawan kita. Mungkin THR kita nggak kasih. Karyawan kita potong 30%, maybe. Tapi saya kumpulkan, saya ada wira swasta bersama istri saya, ya, saya kumpulkan mereka semua. Coba buat BE lah. Kalau BE-nya sampai akhir tahun, ya lumayan lah, 0, nggak rugi dan nggak untung. Oke, gaji nggak dipotong, THR dikasih, pokoknya kita berdoa sampai akhir tahun gaji kita bisa berikan. Nah, sebagai orang Kristen dan pengusaha Kristen, bisa nggak kita bersikap, tahun lalu kita ada untung, tahun ini kita rugi, tapi kita tidak seperti yang lain, tetap karyawan, tetap kita gaji, kita beri penghasilan, kita beri THR. Nah, inilah sharing di awal saya soal COVID dan resesi. Tapi bukan ini yang saya mau sharingkan. Ya, yang saya mau sharingkan bahwa Tuhan berserta kita. Kita aminkan or not. Ya, kadang-kadang kita mengucap syukur dalam keadaan senang, dalam keadaan kita baik sakit terus baik, kita ucap syukur. Pada waktu kita dikasih bisnis, kita ucap syukur. Pada waktu kita keuntungan, kita ucap syukur. Nah, pada saat tahun 2020, pandemi COVID ini, bisa nggak masih ada pengucapan syukur dari diri kita? Bisa nggak kita terus mengucap syukur karena kita diberi kesehatan? Bisa nggak kita ucap syukur walaupun rugi usaha kita, tapi karyawan kita tetap sehat? Karena saat ini saya juga sebagai profesional, selain ada usaha, sebagai presidir PT Bintang 7, saya berkali-kali tiap 2 minggu ketemu sama orang pabrik dan orang distribusi, marketing di cabang-cabang. Bahwa fokusnya PT Bintang 7 adalah apa? Keselamatan karyawan dan keluarga, nomor 1. Kedua adalah sustainability, manufacturing harus tetap produksi. Dan tim marketing distribusi tetap jalan. Oleh sebab itu saya katakan kepada tim head office bahwa karena tim manufacturing tetap berproduksi, ada yang 24 jam, tim marketing dan distribusi tetap jalan tiap hari, orang head office wajib masuk. Kita jaga jarak, yang sehat aja yang masuk, yang sakit nggak masuk, yang sehat dan bisa jaga jarak, kita 100% masuk.
Tapi ada yang rawan dan sakit mungkin turun jadi tinggal 75%. Kenapa? Karena kalau orang produksi masuk tiap hari, orang marketing masuk tiap hari, masa kita sebagai pimpinan ada di rumah. Jadi kalau kita sehat, tidak komorbid, tidak diabetes, tidak darah tinggi, kita tidak flu, kita tidak pilek, kita tidak batuk, kita tidak demam, wajib masuk. Tapi SOP ketat. Utamakan keselamatan karyawan dan keluarga dan keberlangsungan manufacturing dan marketing distribusi. Nah ini yang saya sampaikan. Nah ini adalah diri saya. Ya, saya akan mulai. Next, saya dibantu. Ini adalah gambar yang saya kasih dulu pada waktu. Ya, pada waktu membawakan beberapa seminar webinar, saya bilang bahwa kita kebanyakan di rumah. Karena kita Sabtu Minggu ibadah di rumah, nggak pernah jalan-jalan, ya nggak pernah keluar negeri. Jadi kita nontonnya drakor-drakor, ya bapak-bapak ya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton drakor, bapak-bapak akhirnya ikut juga, ya. Intinya adalah ini, yang saya mau sampaikan bukan drakornya bapak-bapak ya. Yang saya mau sampaikan adalah kata VUCA. Drakor yang paling menarik adalah yang VUCA. VUCA artinya apa? Next slide. VUCA artinya volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi kita pengusaha yang biasa mengharapkan dolar stabil, kita mengharapkan target jelas, kita mengharapkan pemerintah jelas, tidak ada resesi. Saat sekarang kemewahan itu tidak ada. Sekarang adalah hidup seperti uap. Sekarang ada, besok nggak ada. Ya Bapak. Sekarang tidak kepastian kapan vaksin ditemukan. Tadi ada diskusi bahwa Cina Sinovac kerjasama sama Bio Farma. Katanya itu vaksinnya virus yang dilemahkan diuji coba ke manusia. Tapi katanya ada teknologi terbaru yang namanya RNA adenavirus yang dipakai untuk vaksin. Ada teknologi ketiga yang namanya saya agak lupa ya. Tapi katanya makin canggih, makin bagus. Makanya tadi Koapin bilang, oh KLB dengan Korea itu bagus. Karena dia memakai RNA dan DNA virus. Berbeda memakai virusnya. Tapi tahu nggak Bapak-Bapak? Ya, menemukan vaksin itu sulit setengah mati. Ya, apakah betul vaksin tahun ini bisa diproduksi? Belum tentu. Bapak-Bapak coba ya tanya, cari info. Vaksin untuk HIV belum ditemukan sampai saat ini. Kenapa? Karena virus HIV itu menyerang antibodi. Lah bagaimana bisa virus itu dilemahkan terus disuntik ke tubuh manusia? Selemah-lemahnya virus HIV pasti menyerangnya antibodi. Nah, itu yang mengerikan. Makanya sampai sekarang HIV nggak ada vaksinnya. Ya boleh cek. Nah katanya nih ya, mesti ahli virus yang menyatakan, saya bukan nakut-nakutin bapak-bapak, ya sifatnya virus COVID-19 ada yang mendekati HIV. Makanya kalau dikena COVID-19, kadang-kadang bisa kena yang namanya badai sitokin. Badai sitokin artinya apa? Virus COVID-19 yang bermultiplikasi sedemikian banyak dan mengalahkan antibodi bisa menginfeksi antibodi. Sehingga apa yang terjadi? Antibodinya menyerang tubuh manusia. Itu yang namanya autoimun. Tadi Bapak itu sharing kan ya. Nah ini yang namanya VUCA Bapak-Bapak. Oke, next slide. Nah, pada waktu VUCA, apa yang kita mesti lakukan? Saya dari keluarga yang sadar soal kesehatan. Ya, sadar soal SOP. Ketat. Kenapa? Kita berprinsip satu kalimat ini Bapak-Bapak. Overreacting is doing the right thing. Artinya kita mesti zaman COVID-19 sedikit parno. Kita mesti lebay. Artinya lebih baik lebay dan parno daripada kita bermasalah. Jadi ada satu kata yang namanya overreacting is doing the right thing. Nah ini kata-kata ini yang saya tanamkan, saya kasih tahu ke seluruh karyawan secara profesional. Saya kasih tahu ke keluarga saya, ya. Saya kasih tahu ke karyawan perusahaan-perusahaan saya, ya, entrepreneur, ya. Saya kasih tahu kira-kira karyawan saya mungkin ada 60 orang lah ya, 70. Overreacting is doing the right thing. Ayo, sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Jadi
saking kita overreacting is doing the right thing, Bapak-bapak, ya. Di rumah saya, istri saya tuh, wah pokoknya semua dilakukan. Karena ada anak saya di Jakarta ada 3, Bapak, ya. Saya punya anak 4. Kalau anak 1 kurang, 2 cukup, 3 banyak, kalau 4 kebanyakan, ya. Anak saya 4. 1 lagi kuliah, ambil postdoktor di Brisbane, ya. 1 lagi kerja di Jakarta, yang cewek 1 lagi kerja di Jakarta juga, yang 1 lagi cowok kerja di Jakarta. Jadi di rumah saya ada 3 anak muda. Pasti bapak-bapak di sini mengalami bahwa mengatur orang tua mudah, karena orang tua banyak parno. Tapi kalau ngatur anak muda, susah kan? Anak muda pasti nggak betah kalau di lockdown. Anak muda maunya jalan ketemu temannya. Anak muda mau ke gereja. Kita online selalu ibadahnya. Tapi anak muda maunya offline. Satu anak saya sudah kasih tahu, jangan minum atau makan, buka masker, kumpul sama teman di ruangan tertutup, indoor. Apalagi buka masker. Jadi sekarang indoor, buka masker, makan minum, itu rawan banget. Kenapa? Di ruangan tanpa ventilasi, tanpa sirkulasi fresh air, dengan AC, tertutup, kemungkinan terjadi namanya aerosol. Ya, aerosol itu artinya namanya mikrodroplet. Jadi virus itu berpindah-pindah bukan dengan terbang, jalan kaki, ataupun jalan sendiri. Ya, virus itu berpindah COVID-19 melalui droplet. Droplet itu adalah cairan air yang keluar dari paru-paru dari tubuh manusia. Nah, problemnya droplet itu bisa makrodroplet. Kalau makrodroplet keluar dari mulut saya pada waktu saya ngomong, itu jatuh ke bawah. Tapi kalau mikrodroplet itu bisa terbang. Karena mikro. Apalagi aerosol. Aerosol itu katanya mikrodroplet yang ukurannya setengah mikron. Setengah mikron. Dan setengah mikron inilah yang bisa seperti terbang. Makanya masih sekarang katanya bohong lah si virus COVID-19 itu airborne. Yang terjadi dia hidup bersama aerosol, mikrodroplet, apalagi ruangan tertutup, ada AC, disedot sama AC, dibalikin lagi. Disedot sama AC, dibalikin lagi. Nah, ini yang namanya aerosol. Sehingga bapak-bapak mesti sadar nih, dalam ruangan tertutup, pakai AC, tidak ada ventilasi sirkulasi fresh air, yang terjadi adalah apa? Mikrodroplet yang namanya aerosol itu berputar-putar. Dan di dalam mikrodroplet dengan rasa ruangan tertutup indoor, virus itu COVID-19 bisa hidup lebih dari 24 jam. Nah, ini yang saya mesti sampaikan. Ya. Nah, ini berbahaya sekali sehingga kita sampaikan ke anak-anak. Anak saya 1 orang begitu disampaikan kan kesel karena dilarang-larang. Dia bilang, papa mama, kenapa sih takut? Dia bilang kita takut, padahal kita overreacting is doing the right thing. Kenapa takut? Nih, Filipi 1 ayat 21. Orang Kristen nggak boleh takut. Kenapa? Takut mati kan papa mama kena COVID. Padahal Filipi 1 ayat 1 ayatnya adalah mati adalah kebahagiaan, hidup adalah Kristus. Jadi bagi orang Kristen kalau kita kena COVID dan mati, nggak apa-apa masuk surga. Kata dia seperti itu. Saya sama istri saya berpandang-pandangan. Aduh, dia ngomong kayak gini ya, Filipi 1 ayat 21. Lagi saat pemuda, awal-awal saya hidup baru bertobat. Ayat ini selalu yang pakai. Ya, saya orang Kristen. Kalau sekarang gempa bumi mati, takut nggak? Nggak takut. Mati langsung masuk surga ketemu Yesus Kristus. Amin nggak, bapak-bapak? Ya, sekarang sudah tua ada COVID, kita agak lebay, overreacting is the right thing. Anak saya pakai ayat itu. Kita cuma bisa pandang-pandangan. Akhirnya saya ngomong sama anak saya, Ben, namanya Ben, papa mama ini nggak takut mati. Yang kita takut adalah setengah mati. Maksudnya kena COVID-19, ya, kita turun saturasi oksigen kita, masuk rumah sakit karena panas, karena batuk, paru-paru kita kena, kita nggak bisa napas, kasih oksigen. Kalau oksigen juga mempan, diintubasi, dimasukin ventilator. Katanya pada waktu dimasukin ventilator, sakit. Karena sakit, mesti dikasih anestesi. Nah, itulah setengah mati. Kalau sampai di ventilator, waduh, ngap banget. Kalau langsung mati, happy hypoxia. Katanya sekarang ada yang namanya happy hypoxia. Tiba-tiba oksigennya drop, ya.
Langsung di bawah 70, 60, 50 langsung meninggal, kata Hypoxia. Saya rasa kalau orang Kristen, karena kita percaya rumah kita di surga, kita percaya kita pasti masuk surga dan ketemu Yesus Kristus. Nggak apa-apalah kena hypoxia. Ya, drop di bawah 60%, oksigennya, saturasinya, terus langsung jalan, nggak apa-apa, kan happy. Betul nggak? Bapak-bapak. Nah inilah anak saya. Nah, saking kita overreacting-nya, bapak-bapak, di rumah saya sama istri saya, kita ada aturan. Kalau pulang dari kantor, pulang dari luar kerja, sore, harus ganti baju, buka celana, mandi, keramas sebelum masuk rumah. Jadi semua orang di rumah saya, istri saya, anak saya perempuan, anak saya laki 2, harus buka baju, keramas. Nah ini ada filmnya. Oleh sebab itu istri saya apa yang dilakukan? Buat kamar mandi ya di depan rumah. Next. Nah ini gambarnya nih Bapak. Ya. Ini adalah kita buat wastafel depan rumah. Masuk mobil harus cuci tangan. Ya habis masuk cuci tangan, masuk kamar mandi, mandi, ganti baju, ganti celana dalam, ganti celana, keramas, sampoan, baru boleh masuk rumah. Nah, ini namanya overreacting speed practice. Apakah bapak-bapak juga melakukan hal yang sama? Nah, saya nggak tahu. Pokoknya ini overreacting speed practice. Ya, kamar mandi nih depan rumah. Nggak boleh masuk rumah sebelum mandi. Nah, film kedua, istri saya belajar katanya. Karena sekarang banyak orang do it yourself, sering di rumah. Ini gentong-gentong apa, bapak-bapak? Ini gentong-gentong ekoenzim. Katanya limbah-limbah, karena kita sering buat jus untuk meningkatkan vitamin C. Kulit-kulit buah, itu jangan dibuang. Kalau 5 macam, masukin ke tong, dikasih molase, itu akan jadi ekoenzim. Maksudnya ekoenzim apa? Dan pertama, taruh dalam rumah. Katanya, kulit buah dikasih molase, dibiarkan 3 bulan, itu jadi ekoenzim. Pada waktu prosesnya, dia memproduksi namanya ozon, O3. Dan ozon ini adalah disinfektan alami. Ozon ini adalah yang bisa terbang ke atmosfer, membantu bumi. Kalau kita lakukan ini, semua buah yang kita ciptakan limbah, kita jadikan ekoenzim, bumi ini akan menjadi selamat. Lubang ozon akan tertutup. Hasil ekoenzim ini katanya bisa buat ngepel. Nggak usah lagi pakai disinfektan pabrik. Karena ini katanya bisa buat ngepel. Karena isinya adalah bakteri yang baik. Kalau buat kumur, nggak bau mulut lagi. Kalau mandi anjing pakai ini, nggak bau. Kalau sungai bau-bau, sungainya anis itu bau, bukan dikasih paranet, disiram sama ekoenzim. Katanya langsung bersih dan langsung wangi. Nah, inilah yang kami kerjakan sebagai keluarga, overreacting is retracting, buat kamar mandi, buat ekoenzim. Bapak-bapak kalau tertarik ada linknya, ya bisa tanya-tanya aja sama saya, sama istri saya, ya buat di rumah Pak. Nah, next ini masuk cerita. Ayat firman Tuhan yang saya bawakan adalah Habakuk 3:17-19. Ini ayat Habakuk ini dari masa muda saat saya bertobat, saat saya berkembang, bertumbuh dan pelayanan sering kita pakai. Karena kalau yang kita sering pakai adalah Tuhan jadikan kamu kepala, Tuhan jadi bukan ekor, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memberikan harta kekayaan. Tapi kalau Habakuk beda. Habakuk menyatakan, bisa nggak kita mengucap syukur, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, hilang harta kita tuh. Dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Kayak Ayub. Tapi Habakuk bilang, dia tetap, bagaimana dia tetap bisa bersorak-sorak dalam Tuhan. Seperti pemuji tadi. Dalam keadaan COVID-19, mungkin lagi kepikiran, lagi sholat COVID, mungkin gaji dipotong 30%, mungkin ada keluarga yang di PHK, tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah. Dan tetap percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan tetap percaya bahwa Tuhan kekuatan kita. Dan tetap percaya bahwa Dia tetap membuat kaki kita seperti kaki rusa. Yang tetap bisa jalan ke bukit-bukit. Nggak di lockdown dalam rumah. Nah, firman yang saya bawa, yang saya mau seringkan adalah soal ini. Kenapa saya bawa?
Next slide. Next slide adalah bahwa saya mengalami yang namanya jadi malu karena kita sadar kesehatan. Saya kerja di farmasi, SOP-nya ketat, pakai termogan. Yang terjadi adalah yang saya mau ceritakan bagaimana tiba-tiba ada halilintar, anak saya positif. Ya, jadi kita sadar bahwa relaksasi terhadap PSBB COVID-19. Ya, tadi saya cerita anak muda aktivitasnya banyak. Ya, walaupun dia work from home, tetap aja dia pergi-pergi karena alasannya rohani, pelayanan, alasannya pembinaan, alasannya fellowship, ya. Kemudian dia tahu ring satunya, sehingga dia bilang kalau Starbucks kemarin satu aman. Kalau papa di kantor ketemu orang kan nggak kenal, bahaya. Ya, inilah konsep anak muda. Next. Nah, dia kerjanya adalah di SCBD. Sekarang adalah kasus paling besar yang terjadi selain komunitas adalah di perkantoran. Kenapa? Gedung-gedung perkantoran di Jakarta itu semuanya tanpa ventilasi, tanpa sirkulasi memadai. Nggak ada yang punya jendela, tertutup, pakai HU, AC-nya berputar terus. Bayangkan, bapak-bapak, kalau AC-nya tidak ada filter HEPA, berarti kan semuanya lewat-lewat aja. Ya, mungkin ada sedikit filter untuk partikel. Tapi toh nggak bapak-bapak, virus COVID-19 itu besarnya berapa? 0,1 mikron. Aerosol berapa? 0,5 mikron. Bapak tahu nggak? N95 itu berapa? 1 mikron. Berarti tenaga kesehatan di rumah sakit pakai N95. Kalau dia nggak doublein, kalau dia nggak hati-hati, bisa diterobos oleh namanya aerosol. Sehingga nggak bisa dimaklumi. Banyak tenaga kedokteran dan perawat yang akhirnya jatuh sakit tertular sama COVID-19. Karena aerosol itu 0,5 mikron. Virus itu COVID-19 0,1 mikron. Nah, anak saya itu percaya diri aja. Ya, bahwa nggak takut. Ya, next. Nah, kadang-kadang kan Bapak Ibu di rumah kalau punya anak muda, kita harus menjaga semangat mereka. Jadi saya sering menjaga dengan apa? Lakukan refreshing. Refreshing apa? Ya nggak di rumah. Jadi dengan segala pertimbangan, kadang-kadang kami makan bersama di luar rumah. Cari restoran outdoor yang ada SOP. Tapi kadang-kadang takut juga. Takut kami lakukan, berubah bisnis mereka bisa bangkrut. Nah, ada sebuah restoran, bukan promosi, bukan milik saya nggak punya saham di sini, ya, namanya social hotpot. Bisa di Google tuh social hotpot. Kalau kita mau makan hotpot, ya, dia akan datengin alat hotpotnya, dipinjemin. Dia akan datengin gasnya, dia akan datengin semua dagingnya. Kita bisa makan di rumah kita. Ya. Kalau atur supaya aman. Nah, kalau makan di restoran, kita jadi pusing. Betul kan, Bapak-Bapak? Nah, tanggal 19 Juli, anak saya yang perempuan ini demam. Tapi sumbang lah, bukan demam, 37,1. Sehingga pada waktu makan, dia mutusin jauh-jauh dari keluarga. Wah, aku jauh-jauh lah, karena aku 37,1. Kok agak sumbang. Kita jadi parno, tapi ini overreacting. Tapi better. 19 Juli. Next. Next, tanggal 24 Juli, ya, tanggal 24 Juli itu hari Jumat. Saya ingat banget. Satu anak muda saya, namanya Ben, anak sulung, dengan termometer, jaga kesehatan, minum vitamin C, makan jus, ya, 37,2. Next. Nah, tanggal 25 Juli, ya, hari Sabtu, anak saya yang kemarin 37,2 turun lagi. Dia bilang, gua masih sumbang nih, Pak, 37,3. Oke, kalau gitu lu nggak usah ikut. Karena saya bermaksud ajak anak-anak saya refreshing, jalan ke Rainbow Hill di Sentul. Jalan aja. Ya, jalan, naik mobil muter-muter daripada stres.
Itu karena dia 37,3, jadi dia nggak diajak. Ya, kita pergi ke rumah, dia nggak pergi. Tapi apa yang terjadi, bapak-bapak, dia dijemput sama temennya. Dia pergi sama temennya, karena setelah siang kok agak enak-enak badannya. Jadi dia pergi sama temennya semobil. Ya, oke. Selanjutnya, tanggal 26 Juli, ya anak saya, anak muda kita sebut aja, biasanya dia ibadah. Dan hari Minggu tanggal 26, dia jadi pemuji. Bertugas sebagai pemuji. Karena tanggal 26 Juli udah mulai boleh ada ibadah offline. Betul kan Bapak-Bapak? Ya. Tapi karena dia kok tetap nggak enak badan, suhunya 37,2, 37,3. Udah Ben, kamu nggak usah datang ke offline. Nggak usah jadi pemuji, istirahat di rumah. Oke, jadi saya ibadah di rumah online, anak saya istirahat karena nggak enak badan, tapi siang hari pergi lagi dia sama teman-temannya karena badannya udah enak. Seharian naik mobil sama temennya, karena katanya dia mau bikin bisnis online. Oke, next. Tanggal 27 Juli, ya, hari Senin dia mesti kerja, tapi dia turun, dia bilang, Pak, kok sumeng lagi nih 37,3. Waduh, saya jadi terkejut. 4 hari berturut-turut nih dia sumeng. Ya, saya bilang, Ben, lu mesti isolasi, nggak boleh pergi-pergi supaya sehat, bahaya, nggak boleh jalan, pokoknya mesti isolasi. Namanya anak muda, anak laki, ya umur 27, jadi marah, ngambek. Pada waktu ngambek dia bilang, ginilah, supaya papa mama percaya bahwa dia sehat, udah PCR aja. Dia memutuskan untuk swab mandiri. Dia mau pergi ke mitra keluarga Gading untuk swab, diantar sama supervisor saya naik mobil. Saya berangkat kerja. Pada waktu berangkat kerja, saya ditelepon sama dia. Papa, aku udah mitra keluarga nih, tolong teleponin dong ke direkturnya. Dia KKN ya, karena antriannya panjang. Dia datang ke sana, tunggu di mobil, ya. Supervisor saya nemenin, berarti berdua semobil, ya. Panjang banget. Akhirnya saya bilang sama istri saya, biarin aja itu si Ben. Saya nggak mau telepon direktur karena saya kenal direktur. Enggak, saya kenal juga orang tahu ownernya Pak Rustian. Nggak mau saya telepon, biarin aja dia rasakan, ya. Biarin 2 jam dia ngantri, biarin aja, ya. Jadi Alkisah dia nunggu 2 jam, ya. Dia akhirnya bisa di PCR, di swab sama PCR sama. Artinya swab artinya diambil cairan dari ujung tenggorokan dan ujung hidung, ya. PCR itu singkatan polimerase chain reaksi. Akhirnya dia pulang ke rumah. Saya bilang udah dikasih obat lah, mungkin dia radang tenggorokan karena dia sering radang tenggorokan. Udah kasih aja Cefixime, ya 200 mg. Nah singkat cerita, 27 malam kami pulang dari kantor, ya. Dia istirahat di rumahnya. Tiba-tiba, bapak-bapak, ya, next, jam 8 malam, si Ben turun, bawa hasil dari laptopnya, dari handphonenya. Hasilnya apa? Positif. Saya dan istri termangu-mangu, terdiam, seperti ada halilintar, ya, bahwa COVID-19 bukan lagi ada di koran, bukan lagi ada di komunitas-komunitas, bukan lagi ada di orang-orang luar, tapi swab COVID-19 udah ada dalam rumah kami. Pening kepala saya, apa yang mesti dilakukan pada saat satu anak kita positif. Saya tanya, suhunya berapa badannya? Badannya suhunya sudah normal, bapak-bapak. Artinya dia tuh mild simptomatik. Dia ada simptom tapi mild banget. Cuman sumeng. Malahan ketahuan positif, sumengnya hilang. Tapi yang jelas dia positif. Yang jelas, 2 hari dari hari Jumat, tanggal 24 Juli, dia udah kontagius. Lah, gimana nih? Apa yang kita harus lakukan? Ya, saya dan istri gimana? Beresiko, rawan. Bagaimana dengan 2 saudaranya? Bagaimana dengan Mbak di rumah? Bagaimana dengan supervisor saya yang nemenin dia nyetir? Pada waktu saya berpikir begitu, tahu nggak bapak-bapak, apa yang diomongin sama anak saya?
Ya, ini membuat orang tua bisa ilfil dan kepahitan. Dia bilang gini, anak saya yang positif. Papa, mama, 2 hari ini, Sabtu Minggu aku semobil terus sama temanku 2 orang. Tolong dong, kasih tahu mereka, kirim mereka untuk swab, bayarin swab mereka. Bayangin bapak-bapak. Bukannya dia mikirin orang tuanya, papa mamanya yang rawan, udah ada umur. Yang dia pikirin buat temennya. Anak muda sekarang begitu, bapak-bapak. Bukan mikirin orang tua, mikirin temennya. Tapi langsung saya harus ambil tindakan. Tindakan apa yang harus saya lakukan? Ya, next. Dengan keadaan muka pucat dan syok, saya bilang, Ben, kamu mesti masuk ke kamar kamu. Saya perhatikan, kamar dia ada kamar mandi khusus. Kamar dia ada di lantai 2. Berarti apa kita take care di rumah aja? Karena dia tidak ada batuk, cuman kerongkongannya agak kering, sakit, dan panasnya sudah normal. Lantai 2 ada kamar adiknya perempuan dan adiknya yang laki. Oke, adiknya yang perempuan dan yang laki turun. Pokoknya lantai 2 kita isolasi, hanya ada si Ben aja. Si Ben nggak boleh keluar. Terus kemudian saya telepon kiri kanan, supaya besok pagi kami sekeluarga juga di PCR. Karena kami jadi klaster. Klaster itu adalah orang-orang yang berhubungan erat dengan suspek, dengan penderita. Berhubungan erat artinya apa? Makan minum bersama, buka masker dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka. Itu kita jadi klaster. Jadi saya, istri saya, 2 anak adiknya, dan 1 asisten rumah tangga dan drivernya menjadi suspek. Karena kami sudah berhubungan erat sama si Ben. Karena kata dokter yang saya telepon, 2 hari sebelum simptomnya keluar, dia sudah kontagius. Kenanya berarti dia 5-7 hari sebelum dia terpapar. Berarti dia kenanya kemungkinan di kantor atau bersama teman-temannya. Jadi kebesokannya, next, tanggal 28 Juli, ya, tanggal 28 Juli kami lakukan yang namanya kamar terpisah lantai. Ya, dia punya kamar mandi. Ya, ini udah saya ceritakan. Next slide. Nah, tanggal 28 Juli, hari Selasa, kami semua di PCR. Berarti semua acara saya hari Selasa dan hari Rabu mesti dibatalin semuanya. Karena apa? Hasil keluarnya adalah tanggal lebihnya 15 cm. Kalau enggak, saya lebih 10 cm aja deh. Tolong di-mute dong. Ya. Tanggal hari Rabu. Iya. Oke. Hari Rabu. Ya. 28, hari Selasa saya di PCR. Tanggal 29, hari Rabu, berarti hasilnya keluar. Jadi kita menunggu. Tolong di-mute dong. Mohon Ya, maaf. kenapa, Pak? Ya, halo. Tolong di-mute dong. Oh, kemarin saya belum lihat. Udah 2,5 ya? Ada yang dikasih. Ayo, ada yang di-mute. Ya. Jadi hari Rabu itu, hari Selasa dan Rabu kami sekeluarga diam di rumah, berdoa, pasrah, berserah. Siapa yang tertular oleh Ben. Ya. Jadi yang di PCR adalah 9 orang. 7 orang serumah, 2 orang temannya yang semobil. Jadi 9 orang kami di PCR. Nah, saya diskusi-diskusi sama dokter, karena kami jadi ragu. Masuk rumah sakit atau di rumah. Ke Wisma Atlet juga bingung cara hubungan dengan Wisma Atlet. Tapi katanya Wisma Atlet itu mudah, bapak-bapak. Tinggal bawa hasil PCR, ya, telepon Wisma Atlet, lapor ke puskesmas setempat, nanti langsung datang aja ke Wisma Atlet. Ya, Wisma Atlet itu banyak katanya kamarnya untuk penderita-penderita yang light simptomatik, yang non simptomatik atau denial simptomatik. Artinya ringan lah. Tapi saya berpikir bahwa saya punya ruangan lantai 2 terpisah. Dia punya balkon sendiri, dia punya kamar mandi sendiri. Kenapa nggak saya coba, jangan masuk rumah sakit, take care aja di rumah. Saya telepon 1 dokter teman saya, dokter anestesi, karena dokter anestesi dia pernah tertular saat melakukan intubasi.
tertular, dia sakit 2 bulan, tapi selamat. Dia bilang gini, Mon, anak lu disuruh aja CT scan torak. Pastikan CT scan torak. Kalau memangnya sedikit dan nggak terlalu berat, take care di rumah nggak apa-apa. Yang penting nggak ada batuk dan panasnya nggak ada. Jadinya besok paginya, tanggal 28 hari Rabu, si Ben naik mobil sendiri, karena udah normal, pakai masker, datang ke rumah sakit Mitra. Minta di CT scan torak. Hasilnya memang paru-parunya udah ada putih-putih. Tapi nggak terlalu berat. Suhu normal, nggak ada batuk. Udah putusan kami, dia di-take care di rumah aja. Jadi setiap pagi, siang, malam, makanan diantar ke depan kamarnya, memakai sarung tangan, memakai masker, nganterin makanan. Piring, sendok, garpu, pakaian, baju, celana dia dicuci pakai sabun, disiram air panas. Dan nggak boleh dipakai sama orang lain. Itu yang putuskan. Ya, jadi puji Tuhan hari Rabu semua klaster negatif. Saya negatif, istri negatif, 2 anaknya negatif, 2 adiknya negatif, asisten rumah tangga negatif, supervisor saya negatif, 2 temennya negatif. Oke, puji Tuhan. Ya, dalam keadaan tegang, stres, bagaimana kita tetap mengucap syukur dan merasakan penyertaan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kalau nggak kita cepat dan ada tindakan PCR, dia suhunya turun, padahal dia menjadi penderita OTG, kita peluk-pelukan, kita ngobrol, kita bareng. Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Kemungkinan saya dan istri pasti tertular. Tapi Tuhan masih baik. Ya, tindakan cepat lakukan PCR menyebabkan kita tahu bahwa dia positif. Jadi ya, kisah sisi rumah disemprot, disinfektan, dia isolasi mandiri. Ya, next. Dan dari petunjuk, dicek aja Simon. Yang dicek adalah suhu, nadi, napas harus di bawah 20 kali per menit, dan beli oximeter. Jadi ini 4 hal yang saya minta si Ben lakukan di kamar dia. Lapor, suhu berapa, bangun tidur. Nadi berapa, kita beliin pengukur nadi. Napas berapa per menit, ukur. Beliin oximeter 98. Nah ini datanya nih. Rabu 29 Juli ini datanya. Kamis 30 Juli ini datanya. Jumat 31 Juli ini datanya. Sabtu 1 Agustus ini datanya. Minggu 2 Agustus. Senin 3 Agustus. Selasa 5 Agustus. 4 Agustus. Rabu 5 Agustus. Nah, dengan keadaan yang terus stabil dan membaik dan suhu nggak pernah naik, kapan dia dinyatakan negatif? Jadi hitungannya adalah katanya ya 14 hari setelah simptom hilang. Jadi hari Senin simptomnya hilang. Berarti Selasa 28, 29, 30, 31, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesti dia dicek PCR. Ya, next. Next-nya tanggal 5 Agustus katanya dokter, udah nggak apa-apa Pak di PCR. Akhirnya tanggal 5 Agustus di PCR, hasilnya adalah dia negatif. Terus di ronsen, paru-paru besi. Berarti dia udah keluar dari isolasi. Tapi namanya anak muda, dia bilang gini, Pak, aku mau pokoknya hasilnya awal di Mitra, mau punya sertifikat di Mitra. Jadi dia lakukan lagi PCR di Mitra Bekasi. Di Mitra Kelapa Gading. Next. Ya, akhirnya dia balik dulu. Dia akhirnya PCR di Mitra Kelapa Gading. Tahu nggak Bapak Ibu? Hasilnya apa? Positif. Kita jadi kaget. Kenapa di satu lab negatif? Kenapa di Kelapa Gading kok positif? Akhirnya kita konsultasi. Ternyata kata positifnya ada tulisan. CT value-nya 35,5. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ada patokan bahwa 14 hari setelah simptom hilang mestinya sembuh sendiri untuk yang COVID ringan. Kalaupun diperiksa positif, CT value-nya di atas 35 berarti tercatat positif proteinnya virus tapi inaktif. Artinya positif tapi
bangkainya virus. Virus itu adalah protein. Ya, virus itu protein. Jadi proteinnya itulah yang khas dari COVID-19 yang di tracing. Ternyata setelah 14 hari katanya virus COVID itu mati sendiri, udah mati. Tapi masih tercatat di PCR. Jadi positif tapi 35 ke atas. Jadi SOP dari pemerintah Singapura dengan WHO menyatakan bahwa kalau sudah tidak ada gejala sama sekali, 14 hari, nggak usah di PCR. Sudah sembuh. Tapi dokter-dokter paru di Indonesia masih khawatir. Jadinya perlu dah di PCR. Pastikan CT value-nya di atas 35. Nah, Bapak-Bapak, inilah pengalaman saya. Jadi bagi anak muda tanpa komorbid, COVID-19 sama saja seperti common cold. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Banyak anak muda yang tanpa komorbid yang jadi OTG karena seperti common cold biasa, padahal mereka kontagius. Kita mesti hati-hati sama anak muda dan karyawan kita yang muda. Nah, bila telah dicek, maka bisa-bisa si serumah akan tertular nih tanpa sadar. Sehingga kalau anak muda itu tertular, terpapar, tanpa sadar, tetap jalan-jalan, dan sembuh. Lah kalau orang tua tertular, terpapar, terkapar, goodbye bisa-bisa. Ya, ini yang kita mesti hati-hati. Nah, ada bad news dan ada good news. Dua temannya yang anak muda, semobil sama dia 2 hari, hasilnya kan negatif. Jadi kalau kita pakai masker, karena mereka rupanya semobil tuh pakai masker terus, masker itu efektif untuk memblok droplet dari COVID-19. Ya, yang keempat, jangan terlalu takut dengan virus COVID-19 karena menghindari tertular saat isolasi rumah ternyata bisa kita lakukan. Ya, anak saya positif, kita take care di rumah, ternyata si rumah negatif. Bisa kok kita lakukan di rumah. Ya, next. Jadi pesan saya yang terakhir, COVID-19 tidak lagi di depan pintu rumah kita. Mungkin sudah dalam rumah kita. Yang penting kenali dan ikuti protokol, berhati-hati, tapi jangan parno. Virus COVID-19 sebenarnya bisa dikalahkan. Stay safe dan pakai masker. Nah, yang terakhir, ya, saat ini mungkin kita stres karena bumi bergoncang karena COVID-19. Puluhan negara sudah masuk COVID-19. Tapi sebenarnya kita masih bisa hidup dengan baik kan? Karena digitalisasi. Ada Zoom, ada Gojek, e-banking, Netflix, ada View dan sebagainya. Tapi menurut firman Tuhan di Wahyu, tapi kalau langit bergoncang, satelit runtuh dari langit kita. Apakah kita masih bisa pesan makanan lewat Gojek? Apa bisa kita Zoom seperti sekarang? Karena satelit rontok. Kita bisa Zooman itu karena satelit di langit. Jadi bila langit bergoncang, satelit runtuh. Inilah nubuatan di Wahyu. Akhir zaman, Bapak-Bapak. Ya, sebagai ayat penutup, sebelum nanti ada yang kalau mau tanya jawab silakan. Mazmur 121, 1-8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau dan pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Nah, ini ayat 121:8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari rumah, keluar rumah, masuk rumah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih. Mari saya serahkan kembali kepada MC.